Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan ini adalah bacaan untuk kalian seperti zodiak lainnya, mendapatkan bacaan yang sama setiap minggunya. Tapi kalian yang terakhir karena memang kalian adik bungsu ya, paling nomor 12, paling bungsu, paling akhir. Tapi bukan berarti paling akhir terus nggak dapat apa-apa. Oh, tetap dapat ya, walaupun belakangan. Oke, Pisces, ini adalah 3 kartu dari Angel's Guide Oracle Card yang menjadi pesan untuk kehidupan kalian. Kita lihat apa pesannya ya. Oke, yang kemarin nulis Pisces dengan F jadi Fishes. Nah. Pisces pakai P ya, pakai P. Pisces. Atau kalau orang bule bilang Pisces. Oke, kalau saya sih lebih suka Pisces aja lah ya, Indonesia. Oke. Galau lagi Pisces. Kok kartunya begini nih pesannya? Coba kita lihat ya. Kartu pertamanya nih. Clear, cancel, and release. Oke, clear, cancel, and release ini bicara tentang hal yang sepertinya tidak dilakukan atau belum dilakukan atau kalian belum ngeh. Sehingga apa? Sehingga bikin kalian galau. Pisces galau melulu. Pisces kenapa galau melulu ya? Kelihatan nggak sih? Terlalu terang ya? Oke, never mind. Oke, look. Ini angelsnya begini. Jadi kayak clearin dulu nih. Perjelas dulu nih apa mau kalian para Pisces. Kalau nggak ngerti, kalau nggak jelas, kalau nggak clear, gimana kalau kalian mau melanjutkannya? Gimana kalian mau mengatasinya? Gimana kalian mau menghadapinya? Jadi emang harus clear dulu, Pisces. Clear dulu. Oke? Kemudian harus ada yang di cancel, ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi di cancel. Di cancel itu bukan ditunda, tapi benar-benar tidak dilakukan. Benar-benar di cancel, benar-benar ya udah lupain aja, nggak usah dilakukan gitu. Ada yang harus diperlakukan seperti itu. Apa itu? Silahkan kembali ke kehidupan kalian masing-masing para Pisces. Dan pikirkan sebenarnya apa sih yang perlu diperjelas, dikelirkan, apa yang perlu di cancel atau tidak jadi dilakukan, dan kemudian ada yang perlu dirilis, dilepasin aja. Udah nggak apa-apa, ridoin aja, relain aja, karena memang nggak bisa terjadi. Beberapa Pisces yang saya tahu, yang saya kenal, itu memang selalu kekeh sumekeh dengan pendapatnya dia, maunya dia, pikirannya dia. Kalau saya bilang rilis, tetap aja kalau diterusin nggak bakalan bagus, nggak percaya. Ya udah diterusin, akhirnya bubar juga. Ya nggak terjadi juga gitu. Terus galau lagi. Ya, Pisces, jangan seperti itu ya. Tolong, ini pesannya mungkin bisa resonate untuk kalian, tapi bisa juga tidak, karena memang yang namanya general reading tuh bukan cuma buat satu orang aja ya Pisces ya. Saya ngomongnya Pisces, bukan Ani, Budi, Wati, bukan gitu ya. Tapi Pisces, jadi siapapun yang melihat ini dan merasa relate dengan bacaan ini. Kalau terlalu sering kalian megang sesuatu hal yang harusnya kalian lepasin tapi nggak kalian lepasin juga, hasilnya apa? Ya udah, hasilnya hidup kalian penuh dengan kegalauan karena apa yang kalian mau nggak bisa, apa yang kalian mau nggak terjadi. Terus akhirnya jadi menyalahkan situasi, mempertanyakan, komplain dan lain sebagainya. So Pisces, pesan pertama sangat kuat. Clear, cancel, and release. Clearkan atau benar-benar diperjelas. Cancel atau di cancel, nggak usah dilakukan. Kemudian dirilis, dilepaskan. Strongly message for you. Baru message pertama. Message kedua adalah healing energy. Setelah itu semua kalian lalui, yang kedua adalah healing.
healing dengan diri kalian sendiri. Apakah healing itu perlu pergi ke Bali? Perlu pergi ke Thailand? Perlu pergi kemana gitu untuk healing? Nggak perlu, itu mah namanya jalan-jalan healing tuh bukan begitu ya Pisces. Healing itu adalah situasi di mana kalian mengerti situasinya, sudah mengerti arah tujuannya, nggak galau gitu, dan kemudian menyembuhkan diri kalian sendiri apapun yang menjadi penyakitnya. Bisa penyakit hati, bisa memang beneran sakit beneran gitu kan, itu yang perlu disembuhkan. Dan healing energi ini berarti kalian memang memerlukan hal itu supaya bisa melupakan yang tadi tuh, yang emang udah nggak bisa kejadian lagi di hidup kalian. So benar-benar harus healing ya, my dear Pisces. Kalau nggak salah nih Earth and Ground, bener kan? Earth and Ground, saya dari lihat gambarnya aja udah tahu tulisannya apa di bawah. Earth and Ground, tetap membumi, tetap berpijak pada tanah, tetap melakukan hal-hal yang praktis-praktis aja, bukan yang ngawang-ngawang yang kayak oh iya saya maunya begini, saya maunya begitu. Padahal kenyataan di depan kalian atau keadaan kalian tidak memungkinkan untuk hal itu, Pisces. Nanti kalian gak healing-healing loh, kalau kalian gak sembuh-sembuh piye. Kalau hidupnya jadi cuma galau-galau melulu, gimana? Ya, Pisces yang saya kenal itu galau setiap hari. Ya, tapi dia bos, jadi susah ya. Punya bos Pisces itu susah. Never mind. Tapi ya mau gimana lagi, bos, ya kan? Ya udahlah. Oke, so my dear Pisces, ya tetap menapak bumi, nggak usah berangan-angan terlalu tinggi, apalagi kalau kalian tahu kalian nggak bisa mencapai itu. Ada yang harus dirilis, ada yang harus dilepas, ada yang harus benar-benar di cancel dan nggak usah kejadian aja, karena emang itu nggak bagus untuk kehidupan kalian. Justru sebaiknya kalian healing, kemudian melanjutkan hidup, dan kalian akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi di kehidupan kalian. Oke, Pisces. Beberapa kartu tarot akan saya buka. Saya nggak tahu ini akan berapa lama. Coba kita buka aja ya. Melayang. Kartunya melayang satu. Oke. Saya bukanya tidak ada yang terbalik nih, biar saya bisa jelasin secara utuh. Karena saya nggak pakai kartu lain, pakai ini aja. Trust the universe ya, percaya jalannya takdir tuh. Sebenarnya ada kok kesempatan baik untuk kalian. Apalagi yang galaunya cuma masalah cinta ya. Bukan cuma sih, oke, buat sebagian orang itu gede banget ya, saya ngerti kok. Oke. Ada the Hierophant. Trust the universe ya, percaya pada semesta, percaya pada jalan takdir kalian bahwa itu adalah yang terbaik. Nggak bisa tuh kalian berpikir sebaliknya, kayak seuzon pada semesta, seuzon pada sang pencipta gitu, bilang ini bukan yang terbaik, nanti begini nanti begitu. The Hierophant juga bicara tentang spiritualisme kalian para Pisces. Coba lebih ditingkatkan lagi sehingga kalian bisa menjalani hidup kalian lebih legowo, lebih lebih lega gitu. Legowo tuh kayak lapang dada gitu. Terus bukan pasrah sih, tapi lebih ke tawakal atau apa bilangnya itu, yang kita tuh udah tahu jalannya Tuhan kayak gitu, ya udah kita jalanin. Ya legowo kalau orang Jawa bilang ya. Lebih berlapang dada, buka hati, buka pikiran dan lain sebagainya. So beberapa dari Pisces masih belum sampai ke situ karena masih diliputi oleh kegalauannya. Mau sampai kapan Pisces? Penundaan yang terjadi adalah karena kalian sendiri yang menunda. Kalian sendiri yang menunda untuk meng-cancel,
mengclearkan atau merilis apa yang yang memang seharusnya udah nggak bisa lagi. Masih tetap kekeh sumekeh dengan rencana planning kalian, angan-angan kalian, your dream. Bukan berarti saya bilang Pisces nggak boleh punya dream, boleh banget. Tapi tidak semua yang kalian impikan bisa tercapai. Get real aja, yang nyata-nyata aja. Jangan-jangan itu cuma mimpi di siang bolong atau ada di kepala kalian, tapi begitu mau direalisasikan tidak bisa. Jadi ya beberapa memang terjadi penundaan, tapi itu bukan karena semesta, tapi justru kalian sendiri para Pisces yang menundanya. Queen of Pentacles. Dalam hal keuangan akan ada bantuan, iya. Apakah bantuan itu akan datang? Iya. Tapi karena beberapa kalian sibuk mengurusi yang lain sehingga keuangannya ya begitulah, nggak sampai king juga ya. Tapi tentu saja apa yang diberikan oleh semesta kepada kalian melalui orang-orang sekitar kalian itu sebenarnya baik. Dan kalian harus mengerti itu. Kalau memang harus ada yang ditinggalkan untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik, ya udah tinggalkan. Kan intinya begitu. Kalau kalian mau berkeras hati untuk melakukan satu hal atau dua hal atau apapun itu yang sebenarnya udah nggak buat kalian lagi, dan ya bagaimana kalian bisa mendapatkan hasil yang baik nantinya. The Judgment by the end, klarifikasi, kalian akan mendapatkan apa yang kalian memang patut dapatkan. Hukum tabur tuai, hukum karma, hukum apapun itu yang berupa kayak kalau kita memberi nanti itu yang balik ke kita. Ya seperti itu, apapun itu kata-katanya. Walaupun ada orang yang bilang, saya nggak percaya Mbak Lucy sama hukum karma. Serahlah ya. Tapi yang jelas hal itu akan terjadi di kehidupannya Pisces. Apa yang sudah kalian tabur selama ini itu akan yang kalian tuai dalam waktu dekat. Hopefully kalian memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kalian ya. Saya percaya itu kok. Walaupun segalau itu, Pisces tetap baik gitu orangnya. Tetap baik, welas asih gitu. Terus gampang kesian ya. So, tetaplah menjadi Pisces yang baik ya, karena itu akan menjadi karma balik yang baik pula dalam kehidupan kalian. Ya. Kemudian ada Four of Wands. Ada jalan baru yang diberikan semesta untuk kalian gapai untuk cita-cita kalian. Baik itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Four of Wands bicara tentang cupah pernikahan. Tapi ini bukan berarti aja, oh ya semua Pisces akan menikah. Iya, tapi pada waktunya. Ya kan, nggak bisa dibilangin orang per orang karena yang nonton ini bukan satu orang doang. Oke, so ya kalian akan mendapatkan apa yang kalian impikan di depan sana pada saat memang itu sudah harus terjadi untuk kalian, dalam arti ya memang sudah diperkenankan oleh semesta. Jadi emang dikasih gitu. Cuma ya bisa terjadi atau tidak, it's depend juga, tergantung juga. Tergantung amal dan perbuatan, ada yang bilang gitu ya itu juga sih ya. Tapi tergantung gimana kalian mau mencapainya sih. Udah ngerilis belum tadi? Udah membumi belum? Udah healing belum? Bisa kejadian ini didapat kalau itu yang tadi pesan-pesannya udah terlaksana loh. Dan walaupun kelihatannya ini adalah sebuah acara yang bahagia gitu ya, tapi ini juga sebetulnya adalah sebuah permulaan. Karena pernikahan itu bukan akhir, tapi justru sebaliknya, pernikahan itu adalah permulaan. Permulaan dari satu hal yang harus kalian lakukan. Untuk apa? Kelangsungan hidup kalian tentu saja. Dan kartu yang selanjutnya adalah The Lovers, bukan Two of Cups, The Lovers. Kalian itu diberikan opsi, diberikan pilihan, diberikan pasangan dalam tanda kutip, baik pasangan percintaan maupun pasangan karir, keuangan, dan bisnis untuk bisa bersama-sama dengan kalian. Tapi itu harus orang yang tepat atau pihak yang tepat.
Soalnya tadi ada yang ada di depan kan bilangnya suruh di cancel atau di release. Jadi kalau misalnya kalian sudah ingin melakukan sebuah komitmen atau sebuah relasi, tapi kemudian kalian tahu ini kayaknya kedepannya bakal nggak bener, tapi aku cinta gitu. Itu ada yang mesti di cancel ya di situ ya, dan move on. Dan kemudian yang lain pasti akan ada untuk kalian. Nggak usah cuma mikir udah nggak ada lagi Mbak Lucia selain dia seorang. Enggak, masih ada, jangan khawatir. Tetap akan ada yang datang untuk kalian sebagai opsi, sebagai pilihan hidup kalian, sebagai soulmate, soul brother, soul sister, soul trap, apapun itu namanya. Ya, tetap akan ada di dalam kehidupan kalian para Pisces. So, jangan khawatir. Bahkan juga ada King of Wands, order dari semesta yang menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik untuk para Pisces sekalian. Dan ini juga berarti kalian harus tetap mengikuti apa yang menjadi jalur hidup kalian atau takdir kalian gitu ya, order dari semesta. Oke, beberapa Oceanic Tarot akan saya buka. Kenapa sword semua? Oke. Restriction, ada 8 of Swords, restriction. Benar-benar ada yang menghambat kalian nih. Tapi saya nggak bilang ini hambatan dari luar. Ini hambatan dari diri kalian sendiri. Dengan adanya 4 of Swords tadi, itu juga kelihatan banget kalau sebenarnya kalian harusnya udah move on dari apa yang harusnya udah ditinggalkan. Tapi kalian masih menunda-nunda hal tersebut sehingga nggak bisa move on. Bahkan restriction ini juga bicara tentang kalian ngelilingin diri kalian sendiri dengan pagar sehingga kalian kelihatan nggak bisa pergi, padahal bisa. Ini jebakan Batman sebenarnya yang ada di benak kalian, sehingga kalian ngerasa nggak bisa Mbak Lucy, aku tidak bisa meninggalkannya, aku tidak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Cuma kalian aja mau atau tidak ya. Kemudian ada konflik. Tuh kan, konflik. Konflik terlebih kepada diri sendiri ya. Katanya kalau bisa memenangkan pertempuran dengan diri sendiri itu yang hebat. Pertempuran dengan pihak lain mah cincai bajai. Kalau bisa memenangkan dengan diri sendiri itu yang hebat. Dan ini yang terjadi di kehidupan kalian para Pisces. Berkonflik dengan diri sendiri gara-gara ada yang nggak pengen ngelepasin apa yang harus dilepas, nggak ingin meng-cancel apa yang harus di-cancel, nggak ingin healing, nggak ingin move on, dan lain sebagainya. Tolong ya Pisces, kalau memang udah bukan buat kalian, nggak perlulah kalian pegangin segitunya. See? Imagination. Page of Cup, imagination. Nah, itu dia tadi. Makanya disuruh earth and ground. Disuruh menapak. Jangan sampai ngawang-ngawang dan cuma berimajinasi doang. Hasilnya nggak bagus-bagus amat loh. Malah bahkan nggak sesolid kalau kalian benar-benar menapak bumi dan benar-benar tahu situasinya sebenarnya kayak gimana. Harus ada yang di-clearkan atau diperjelas, harus ada yang di-cancel, harus ada yang release, lepasin. Ini pesan ya, kalau kalian agak mikir sebel kayak so tahu nih pembaca tarotnya nih Mbak Lucy nih so tahu. Ya berarti kalau nggak resonate dengan kalian ya ini bukan buat kalian, yang sesimpel itu gitu ya. So ini pesan-pesan dari Oracle card, begitu juga tarot. Oke. My dear Pisces, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya yes. Oke, dan sebagai penutup dari monologi Oracle card, jawaban pesannya adalah
Luck is on your side. Sebenarnya keberuntungan ada di pihak kalian, hanya saja mungkin belum terlihat oleh kalian. Oke, so tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua para Pisces. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam Light Angel and love and bye-bye.